Halo semuanya, saya Enes dari kelas 10 part 2. Hari ini saya akan menjelaskan PPT produktif. Yang pertama ada dari perjalanan wisata. Perjalanan wisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk bersenang-senang dan memperlihatkan kegiatan-kegiatan wisatanya. Kedua, ada bentuk perjalanan wisata. Jadi bentuk perjalanan wisata ini ada terbagi dua, individual inclusive tour dalam kurung IIT atau fully inclusive tour dalam kurung FIT. Yang keduanya ada group inclusive tour dalam kurung GIT. Next, ada ciri-ciri perjalanan wisata. Yang pertama ada perjalanan merupakan perjalanan keliling kembali ke tempat asal. Kedua, perjalanan dilaksanakan dalam keadaan santai. Ketiga, bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan. Keempat, perjalanan dirangkai dari berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Kelima, ada perjalanan wisata secara individu maupun grup. Nextnya ada perjalanan wisata berdasarkan waktunya. Yang pertama ada perjalanan wisata setengah hari dalam kurung half day tour. Kedua ada perjalanan wisata 1 hari dalam kurung full day tour. Terus selanjutnya ada perjalanan wisata malam hari dalam kurung overnight tour. Keempat ada perjalanan wisata beberapa hari multi days tour. Terakhir ada ekskursi dalam kurung excursion. Nah, kalau buat kehidupan gitu, misalnya perjalanan wisata kayak contohnya aku pernah kayak SMP kelas 9 beberapa hari ke Jogja, cuma 2 hari semalam doang. Nah, segitu doang sih. Nextnya saya akan lanjut ke bagian tata boganya. Tata boganya saya mengambil pengelompokan sayur dan buah. Pertama ada sayuran batang. Sayuran batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri buku dan ruas. Contohnya rebung, asparagus, batang seledri, kailan, adas, dan kecambah. Selanjutnya ada sayuran daun. Sayuran daun adalah bagian tumbuhan yang terdapat daun hanya pada bagian batang. Contohnya sawi, bayam, kangkung, kubis, kol, dan daun singkong. Sayuran bunga merupakan alat perkembangan biakan generatif pada tumbuhan. Contohnya bunga turi, bunga kol, brokoli, dan bunga pisang. Nextnya ada sayuran buah. Sayuran buah adalah hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Contohnya tomat, paprika, cabai, labu siam, mentimun, pare, dan masih banyak lainnya. Nextnya ada sayuran umbi. Bagian umbi merupakan bagian dari suatu tanaman yang mengalami pembesaran akibat adanya penimbunan makanan di bagian tersebut. Contohnya kentang, wortel, lobak, singkong, radis, umbi bit, talas, dan masih banyak lainnya. Nextnya ada sayuran polong. Sayuran polong ini mempunyai ciri-ciri seperti sayuran tidak tua, kulit buah masih lurus, dan benjolan biji belum nampak. Contohnya buncis, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Umbi lapis mempunyai ciri-ciri yaitu umbi lapis sudah cukup umur, lapisan umbi tampak tebal dan kompak dan tampak berukuran besar dan tidak ada bagian yang rusak atau bekas digigit hama. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Selanjutnya ada sayuran jamur, mushroom. Ciri-ciri mushroom yaitu sayuran jamur masih muda hingga cukup umur, bersih, dan tidak ada bagian yang busuk atau rusak karena hama. Contohnya jamur merang, jamur kancing, tiram, dan kuping. Contohnya misalnya kalau masakan Chinese lah, capcay, kalian pasti tahu. Nah, di capcay itu ada wortel, kembang kol, sawi putih, sawi hijau, kapri, jamur kancing, jamur kuping lagi.
jamur kuping, dan terakhir ada daun bawang. Sekian, makasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.